Untuk selanjutnya nyuwun dumateng Habib Mustafa bin Idrus Al-Khirid untuk menyampaikan mau'idhah hasanah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kurama, para habaib, para sesepuh, para alim ulama, wabil khusus kepada Sayyidi Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dawilah, dan semua para rawuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah. Di malam yang mulia ini kita berkumpul untuk menyambung cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di majelis yang mulia ini tidak lain adalah untuk ngaji, ngaos, menimba ilmu agama yang kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita adalah tullabul ilmi, penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi barokah nggih. Kula kali panjenengan ditadosaken penuntut-penuntut ilmu yang istiqomah, yang ilmunya saged diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Hadirin para rawuh, di dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, yambaghi lil alim ayatakallam amama amatal mu'minin ala thalathati umur. Seyogianya bagi para ulama untuk berceramah, menyampaikan nasihatnya, tausiahnya di hadapan masyarakat awam umum, tidak keluar dari 3 pembahasan. Ini standarisasi, tolak ukur panjenengan lek ngundang penceramah. Karena sebentar lagi bulan Maulid nggih. Mugi-mugi panjang umur, saged nututi bulan Maulid yang akan datang dan tahun demi tahun. Karena kita lihat bagaimana zaman makin akhir yang diundang bukan orang yang pantas berdiri, tapi orang yang lagi viral, orang yang bukan menjadi public figure, orang yang nggak pantas untuk berdiri di mimbari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai pengajian ditanyai, sampean dapat opo? Mbah pokoke lucu, penceramane apik, anu ndek TV ku lho terkenal. Tapi tidak membawa kita nyambung hubungan kita kepada Allah, enggak nambah kita takut sama Allah, tidak ada rasa kangen kita, rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kata beliau, seorang yang penyampai dakwah Kanjeng Nabi tidak keluar dari 3 pembahasan ini. Pertama adalah at-tadhkiru bin ni'am. Seorang pendai itu harus menyampaikan bagaimana nikmat-nikmat Allah kepada kita. Monggo hadirin, syukur atas nikmatnya iman. Ini benar. Syukur atas nikmatnya Islam. Syukur kalau kalian panjenengan istiqomah hadir di sini. Ini tanda kita insya Allah meninggali husnul khotimah. Yang gini-gini ini penting hadirin. Bukan ketika maju ceramah dikit-dikit kadang cerita dirinya, saya baru datang dari Surabaya, besok mau ke Jakarta, besok ke sini, koyok manakib awake dhewe diwacakno. Ya kan gini-gini kan ada, dan kita ngomong gak enak yo kadung ngundang. Nah ya. Tapi sebenarnya yang kita bawa setelah pulang ini apa? Tidak ada artinya hadirin. Sama-sama ngetokno duit, sama-sama persiapannya sama, hanya menang viral daripada orang-orang yang betul-betul berdiri untuk menyampaikan dakwahnya. Aku ngomong ini tutup gara-gara kurang undangan loh. Okay. Tapi ya maksud saya
Berapa banyak kita sekarang ini menampilkan seseorang yang bukan public figure. Akhirnya anak-anak ini yang diidolakan bukan pewaris si Kanjeng Nabi, tapi orang yang yatarossum bitarassumil ulama, mek kafaretok seakan-akan ulama tapi bukan ulama. Naudzubillah. Diingatkan bagaimana nikmat, diingatkan bagaimana iman, diingatkan bagaimana panjenengan harus syukur. Kita ini hadirin di bulan Maulid ini seakan-akan kita berada di cahaya nih Kanjeng Nabi. Mari undangan gini, pindah gini, pindah gini. Itu dari cahaya pindah cahaya, cahaya pindah cahaya. Lek coro kasare, mari kepanggil Kanjeng Nabi di sini, ketemunya di sini lagi. Nanti Mahalul Qiyam ketemunya di sini. Ini kan nikmat yang luar biasa. Ini yang disampaikan kepada umat agar tambah rindu dengan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi barokah. Yang kedua, apa yang wajib disampaikan kepada umat bagi kita para pendai adalah ilzamut ta'ah. Mewajibkan umat ini untuk taat. Ingatkan bagaimana taat. Jangan ngomong yang sekiranya orang gak bisa niru. Ngomong karomah, ngomong khurafat. Di mana-mana panjenengan tanglet kiai, habaib, asati, tidak ada yang memperbolehkan bicara karomah di halayak ramai seperti ini. Kalaupun iya, itu paling pas ketika daras pelajaran di pondok atau mungkin berbicara internal, face to face, individu, personal begitu. Tapi untuk disampaikan ke halayak ramai, gak perlu. Kenapa? Gak bisa niru. Kalau disampaikan bagaimana sabar, pulang orang pengen sabar. Disampaikan bagaimana syukur, orang pengen syukur. Kalau disampaikan pas ketika di podium tentang karomah, so ngilang, so ngawang, ya tahu-tahu ketemu di jeding, kan nggak mungkin bisa niru hadirin. Makanya jangan pernah menyampaikan seperti ini. Karena apa? Karena tidak bisa dijadikan untuk mengambil ilmu yang betul-betul menjadi keberkahan majelis tersebut. Ilzamu ta'ah. Ingatkan bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Pulang ini harus punya perubahan. Jangan cuma hadir majelis tiap minggu tapi nggak nambah naik posisi kita, derajat kita di hadapan Allah. Ini sampaikan kepada umat. Yang terjadi kan tidak. Bagaimana mereka menghibur di podium. Bagaimana mereka ini seakan-akan mengajak kepada dirinya, bukan lagi kepada Allah. Sedangkan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika. Ajak umat itu ke jalan Tuhanmu. La ila sabilik, bukan kepada jalanmu. Bukan kepada jalan pesantrenmu, bukan kepada jalan pondokmu, majelismu, taifahmu, golonganmu, tidak. Tapi ajak ke jalan Allah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai ulama mengatakan kita biar tahu ini dai ngajak kepada dirinya atau kepada Allah, caranya gini. Kalau dia mendengar kebaikan itu datang dari tangan orang lain, dia ridho, berarti dia betul-betul mengajak kepada Allah. Tapi kalau dia tidak ridho, kebaikan itu keluar dari orang lain, harus dari dirinya, berarti dia sekarang bukan lagi mengajak kepada Allah, dia mengajak kepada dirinya. Contoh, saya punya pondok misalkan, saya punya pondok. Terus saya ngomong, sampean anaknya di pondok mana? Oh di pondok situ Bondo. Wah, apa situ Bondo itu? Pondokku wae. Pokoknya pondok sedunia gak laku, gak bagus. Pondokku tok sing bagus. Nah ini orang seperti ini berarti orang gak ngajak kepada Allah, ngajak kepada dirinya. Meskipun sama-sama kebaikan hadirin. Karena dai, kata Al-Habib Ahmad, Masyhur bin Thaha Al-Haddad, dai itu ada 4 macam. Pertama, ad-da'i ila syurur, orang yang mengajak dai kepada kejelekan. Bungkusnya bagus, tapi ngajak nyun sewu pacaran dek buri, transaksi riba, ini dai ila syurur. Kedua, ad-da'i ila tafrish, dai untuk mengajak pecah belah pakaian-pakaian Islami, tapi yang disampaikan adalah bid'ah, sesuatu yang melanggar agama, dikit-dikit neraka. Ini dai, cuman nggak ngajak kepada Allah, tapi ngajak kepada perpecahan umat. Ketiga, ad-da'i ila nafsih, orang yang mengajak kepada dirinya, enggak kepada Allah. Baru yang keempat adalah ad-da'i ilallah, orang yang mengajak betul-betul ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang dai harus mengajak
adalah ketiga adalah ijtinabul maksiyah. Bagaimana umat itu terhindar dari maksiat. Sampaikan bagaimana ancaman riba, ancaman open BO, ancaman pinjol, ancaman judol, yang gini-gini sampaikan kepada umat. Jangan dikit-dikit masalah cinta, dikit-dikit masalah baper, yang gini-gini gak masuk hadirin. Orang gak tambah takut sama Allah. Ingatkan kepada mereka bagaimana bahaya zina. La ghina ma'az zina, tidak akan kaya orang yang berzina. Sampaikan kepada mereka bagaimana ancaman riba. Orang itu kalau sudah main riba, yang dilaknat, yang tanda tangan, yang lihat, yang jaga, semua dilaknat. Agar apa? Agar takut untuk berbuat hal yang demikian. Maka tiga inilah materi yang seharusnya disampaikan kepada umat ketika menyampaikan nasihatnya. Ayo pilih, ini bentar lagi maulid. Jangan lihat dulu di YouTube. Okay. Kalau nggak ada rujukan ngundang saya aja nggak apa-apa hadirin. Okay. Jadi lumayan nambah aku. Intinya apa? Biar kita selektif. Kita kan mau buat seperti ini untuk ngajarkan kepada umat. Biar umat ada perubahan. Tapi kalau yang ditampilkan adalah yang viral, materi gak masuk, terus apa nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus beliau menutup dengan kalam beliau, apabila seorang dai tadi itu tidak berbicara di halayak ramai tentang tiga materi seperti ini, fahuwa fattanun, maka dai ini adalah orang pembawa fitnah di umat manusia meskipun pakaiannya pakaian ulama. Mugi-mugi selamat, mudah-mudahan Allah beri kepada kita ma'unah untuk bisa memilih para dai untuk membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu khairan katsira. Al-Ustadz Muhammad bin Idrus Mustafa bin Idrus Al-Khirit khairul jaza atas ilmu yang beliau sampaikan. Mugi-mugi kita yang mendapatkan tanggung jawab di musola, masjid dan lain-lain apabila membuat pengajian, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain-lain bisa lebih selektif dalam memilih ustadz, dai, agar majelis yang sudah kita buat itu bisa membawa manfaat. Memang kita lihat hadirin, akhir-akhir ini peringatan hari besar atau disebut dengan PHBI, peringatan hari besar Islam, seperti yang baru saja kita lewati Muharram, itu enggak semuanya memperingati Muharram dengan hal yang positif. Padahal yang diperingati ini hijrahnya Nabi. Tapi yang ditampilkan perempuan-perempuan yang tariannya apa? Erotis, nyebar di media-media sosial. Haflah akhir sanah madrasah ngundangi penyanyi dangdut sing ngumbar aurat. Jadi bisa kita simpulkan sebagian orang awam ini hanya memperingati hari besar untuk seremonial, pesta. Maulid Nabi, ayo nggak pesta. Bukan terus memperingatinya dengan sesuatu yang membuat bahagia Nabi. Peringatan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi niku disakiti, dihina, dicaci sampai dihibur oleh Allah hingga jadi hari yang mulia. Terus diperingati dengan sesuatu yang membuat Nabi sakit lagi. Kalau Kanjeng Nabi ningali acara yang dibuat oleh umatnya itu nyesel. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu. Makanya ngaji sing bener, nuntut ilmu sing kena. Apa yang tadi disampaikan Habib Mustafa
memang bukan dai-nya yang salah, ya memang dai ini gak duwe ilmu. Tapi yang salah ini yang ngundang. Karena memang mau cari penghibur, bukan cari pendakwah. Tambah akeh guyune, tambah akeh lucune, tambah laris manis hadirin. Walim nek gak guyu blas tegang ngono, gak payu. Setahun undangan mek 12 Rabiul Awal tok wis. Iku sing ngundang tanggane maneh. Nggih. Guyon di majelis itu boleh selama tidak menjadikan sebab haibah agama, haibahnya Nabi, ya, kewibawaan agama, kewibawaan Nabi ini terinjak. Makanya guru saya mengatakan kathratud dhihki, kebanyakan ketawa di majelis jadi sebab wibawanya Allah dan Nabinya itu berkurang. Tapi nek ka ono guyune jamaah turu kabeh. Memang kadang-kadang dai iki pinter dikei guyon didik supaya melek. Nek wis melek sikat maneh ambek ayat, ambek hadis. Setelah diberi ngantuk maneh diguyoni maneh. Ini uslub, ini cara para dai aja agar jamaahnya itu supaya lebih mudah memahami. Karena sebagian orang itu kan nggak mudah memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti orang-orang akademisi yang langsung diberi materi gitu. Tapi ada orang-orang awam sing digiring sih, tapi intinya melebu. Nah itu nggak apa-apa. Saya lihat sebagian ulama habaib itu masya Allah guyone itu manfaat. Guyone itu ilmu. Karena tidak jorok, guyone ya tidak bohong, gak cerita gawe-gawe. Maka itu semoga nantinya bulan Maulid yang akan datang ini nggak lagi dan yang akan datang pula peringatan hari besar Islam yang akan datang ini sekarang habis ini Maulid, habis Maulid nanti Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Rajabiyah, Isra Mi'raj. Habis gitu Sya'ban, haflah akhir sana, kemudian Ramadan, 17 Ramadan, supaya lebih selektif. Pinterno, alimno, jamaahmu duduk dihibur. Ya. Nek dihibur sak ngalimno ya alhamdulillah. Ugi Allah Subhanahu wa taala maringi kula lan panjenengan ilmu ingkang manfaat.